Critical Info kami kembali hadirkan di sela-sela aktivitas Anda dalam edisi N-News 13 Maret 2020 bersama saya Maria dan saya Hayden dalam berita terkini. Akibat dari pandemi COVID-19, hampir seluruh negara mengalami dampak yang serius. Pemerintah negara-negara kemudian mulai melakukan berbagai langkah mitigasi dan kerjasama untuk menekan penyebaran COVID-19 sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi. Berdasarkan hasil konferensi yang telah dilakukan, negara anggota sepakat untuk memobilisasi hingga 37 miliar euro untuk mendukung sistem perawatan kesehatan nasional, UKM, pasar tenaga kerja, dan bagian ekonomi lainnya. Negara juga memastikan terdapat likuiditas yang cukup untuk seluruh jenis bisnis sebagai kegiatan ekonomi di masa-masa sulit ini. Von der Leyen selaku Presiden Komisi Eropa mengakui bahwa negara-negara anggota memiliki berbagai kapasitas untuk melawan pandemi dan sektor ekonomi yang berorientasi pada jasa, seperti pariwisata. Ia mengatakan bahwa paket penyelamatan ekonomi COVID-19 rencananya akan diintegrasikan ke dalam anggaran UE tahun 2021 sampai 2027. Namun nampaknya pertemuan tatap muka pertama kali tidak membawakan hasil yang memuaskan. Lebih lengkapnya lagi, kami akan tayangkan wawancara tim N-News dengan Wakil Presiden Italia. Selamat siang, Pak Rangga, selaku Wakil Presiden Komisi Eropa. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya di NN News dalam wawancara terkait dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di negara-negara anggota Uni Eropa. Langsung saja ke pertanyaannya, bagaimana cara memulihkan ekonomi dalam kelompok negara Eropa di masa pandemi ini? Sebagaimana yang kita ketahui, semua negara sedang mengalami kesulitan dan memperjuangkan negaranya sendiri. Silakan, Bapak. Baik, selamat siang. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir di acara NN News hari ini. Saya akan langsung menjawab pertanyaannya. Tentu kami juga merasa kesulitan karena apa yang negara kami hadapi saat ini bukanlah suatu hal yang dengan mudah dapat kami selesaikan dengan sendirinya. Pandemi COVID-19 membuat mobilitas atau pergerakan masyarakat terganggu, dan hal ini pun berpengaruh pada sektor ekonomi itu sendiri. Ketika COVID-19 menghantam China dan menyebar ke seluruh dunia, negara-negara anggota Uni Eropa pun ikut mengalami resesi, dan resesi ini menjadi yang terburuk di dalam sepanjang sejarah. Baik Pak, tentu kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 bukanlah satu hal yang mudah yang dapat diselesaikan secara cepat. Banyak aspek-aspek negara yang pada akhirnya terganggu karena adanya wabah virus ini. Namun, kita sama-sama tahu bahwa selama 7 tahun terakhir, 27 pimpinan Uni Eropa berusaha mencapai kata sepakat mengenai besarnya anggaran selama 5 tahun ke depan untuk Uni Eropa. Apakah dari kebijakan yang disarankan menuai pro dan kontra? Kalaupun demikian, bagaimana respon Bapak dalam menyikapi hal tersebut? Tentunya terdapat pihak yang tidak setuju dengan kebijakan yang diajukan dalam pertemuan konferensi saat itu. Belum mendapat kesepakatan negara mana yang harus membayar paling banyak, membantu negara-negara. Sabar ya, sorry. Tentunya terdapat pihak yang tidak setuju dengan kebijakan yang diajukan. Pertemuan konferensi saat itu pun belum mendapat kesepakatan negara mana yang harus membayar paling banyak untuk membantu negara-negara lain, dan negara mana yang harus diprioritaskan untuk menerima bantuan dalam memulihkan ekonomi mereka yang sudah sangat hancur. Awalnya Jerman dan Prancis menyampaikan tentang struktur dana pemilihan yang akan dianggarkan sebesar 500 miliar euro dalam bentuk hibah dan 250 miliar dalam bentuk pinjaman. Namun beberapa negara seperti Belanda, Austria, Denmark, dan Swedia tidak sepakat dengan usul tersebut. Mereka ingin kontrol yang kuat, di mana negara yang meminjamkan akan membelanjakan dana pemulihan yang dipinjamkan kepadanya, termasuk reformasi mengenai tata cara pengelolaan dana, pensiun, dan kesejahteraan di negara peminjam. Namun di akhir konferensi, semuanya pun sudah disepakati bersama dengan kebijakan support mitigating unemployment risk in emergency, di mana akan diberikan bantuan keuangan hingga 100 miliar euro kepada negara-negara anggota dalam bentuk pinjaman yang diberikan
dengan persyaratan menguntungkan. Pinjaman ini akan membantu negara-negara anggota untuk menutup biaya skema kerja jangka pendek nasional yang diberlakukan untuk mempertahankan pekerjaan dan membantu wira swasta selama terjadi krisis ini. Jadi seperti itu jawaban yang telah saya berikan. Baik, yang bisa saya tangkap dari penjelasan Bapak adalah bahwa sempat adanya cekcok antara negara-negara yang setuju dan negara-negara yang tidak setuju. Namun, hal yang perlu disyukuri adalah ketika Uni Eropa mampu mengambil jalan tengah untuk kebaikan bersama dan kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Sekian wawancara dari saya, terima kasih. Selamat siang Pak Gustaf. Selamat siang Mbak, Gimana kabarnya nih Pak? baik sekali. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mau diwawancara. Nah, terkait isu-isu yang ingin dibahas, kira-kira apa langkah selanjutnya agar kebijakan tersebut segera disalurkan kepada negara-negara yang membutuhkan Pak? Jadi silakan dijawab Pak pertanyaan saya tadi. Ya, pertama-tama tentunya saja kami akan menunggu COVID-19 ini dan juga pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Kami akan meluncurkan program stimulus berupa 750 miliar euro untuk dibagikan kepada negara-negara yang membutuhkan seperti negara-negara anggota. Tentunya kami akan memaksimalkan program ini, di mana nantinya saya akan turun tangan untuk mengunjungi ibu kota negara yang akan kita lancarkan program ini. Lalu siapa yang menjadi penerima pertama stimulus ekonomi? Bagaimana cara kerja dari program stimulus ekonomi ini? Jadi setelah kami melihat kondisi ekonomi Italia yang mengkhawatirkan, kami memutuskan untuk memberikan dana stimulus kepada negara Italia sebesar 200 miliar euro, dan juga seperti negara-negara lainnya seperti Spanyol, Prancis, dan Polandia, termasuk negara-negara yang akan menerima dana yang besar. Namun untuk negara-negara kecil seperti Luxembourg, kami akan memberikan dana sebesar 100 juta euro untuk dana stimulus. Dan nantinya penggunaan ini harus setidaknya 30% untuk lingkungan dan iklim, dan 20% dana harus diinvestasikan dalam bentuk migrasi ekonomi. Wawancara singkat mengenai pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di negara-negara anggota Uni Eropa. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas informasi yang telah dilaporkan kepada kami di studio dan juga pemirsa di rumah. Dari wawancara tersebut, tentu kita semua menjadi tahu bahwa terdapat konflik yang muncul ketika konferensi tersebut dilakukan. Tentunya saat ini semua negara sedang berjuang untuk menyusun tatanan masyarakatnya dan juga perekonomiannya. Dengan adanya kebijakan kerjasama dengan UA, diharapkan dapat membantu negara satu sama lain dalam pemulihan ekonomi. Tepat sekali Hayden, IMF pun turut terlibat dalam membentuk kebijakan yang diberikan, mulai dari pencegahan penularan COVID-19, dengan menutup berbagai tempat hiburan dan mewajibkan seluruh masyarakat melakukan vaksinasi, hingga memberikan biaya tambahan dan penundaan membayar tagihan utilitas di sebagian besar kota yang terkena dampak COVID-19, sehingga masyarakat dapat kembali bekerja dan mobilitas masyarakat kembali berputar, menambahkan pendapatan negara. Kerjasama sangatlah penting untuk dilakukan pada masa krisis pandemi COVID-19 saat ini. Dengan saling bergandengan tangan, tentu setiap negara dapat dengan mudah memulihkan satu sama lain. Konflik demi mempertahankan kepentingan negara itu adalah wajar. Namun, suatu negara tidak dapat mengandalkan negaranya sendiri. Kebijakan yang tepat dalam perundingan yang besar haruslah dilakukan agar dapat menghasilkan suatu keuntungan terhadap negara satu sama lain. Maka dari itu, kita semua saat ini bersama-sama dalam memulihkan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya konferensi ini, Uni Eropa yang telah dilakukan tidak mengganggu pencapaian ekonomi dan sosial, serta memulihkan kembali UKM dalam roda perekonomian negara. Demikianlah informasi berita terkini yang kami bisa sampaikan langsung dari studio. Saya Hayden Dan saya Maria, pamit undur diri, sampai jumpa.